Pokoknya kalau untuk sesuatu yang positif, BPR Sukma dukung kok. Dia tipsnya tuh tidur aja, dapatnya cum laude gitu loh. Bahwa kualitas SDM daripada BPR juga nggak kaleng-kaleng. Terbukti dari Bu San ini. Kalau misalnya pun Tuhan belum izinkan untuk saat-saat ini, tapi saya mau membantu adik-adik saya sekolah dan juga orang tua saya yang lagi ada di kampung gitu. Jadi sekarang saya masih bersyukur bisa bekerja di BPR Sukma sampai saat ini, karena ya bisa dibilang BPR Sukma itu sudah banyak membantu saya dalam mencapai gelar saya sekarang ya Pak. Amin. Abdikan kepada bangsa dan negara, BPR Sukma Kemang Agung, majulah selamanya, majulah selamanya, majulah selamanya. Halo Sukmania, apa kabar? Saya harap dalam kondisi yang baik-baik saja. Saya Pak Hendri, Palti dari BPR Sukma Kemang Agung sebagai Dirut, dengan bangga pada hari ini, episode kali ini, saya khusus mengundang karyawan, salah satu karyawan dari BPR Sukma Kemang Agung. Seorang wanita, masih muda, masih single, masa depan yang cerah, dan baru lulus kuliah. Siapakah dia? Mari kita sambut Ibu San Krisi. Selamat datang, Ibu. Dingin banget tangannya, Bu. Saya deg-degan bicara sama Bapak. Ya, jadi kali ini nih saya khusus menghadirkan salah satu karyawan BPR Sukma Kemang Agung. Beliau baru lulus dari universitas. Nanti kita tanya-tanya lebih dalam lagi. Ya, Ibu San, apa kabar Bu San? Baik. Baik ya. Nah ini buat Sukmania pada tahu nih, Ibu San Krisi ini sebagai tahu Sukma awalnya dari mana nih Bu? Bisa dijelaskan ke Sukmania? Baik. Tapi sebelumnya saya perkenalan dulu ya Pak. Oh iya dong, namanya siapa? Oke, baik. Halo Sukmania, perkenalkan nama saya San Krisi Sitanggang, biasanya disapa San. Oke, jadi pertama kali saya tahu BPR Sukma itu yaitu dari salah satu karyawan BPR Sukma, yaitu Bapak Mani Haristanggang, dan ketepatan beliau adalah om saya Pak. Gitu. Oh gitu, Iya, Pak. jadi udah ketahuan ya, pakai ordal. Ordal ya Pak, bener. Ya, jadi tahu Sukma tadinya dari itu ya, dari apa? Omnya. Iya, ya, om saya Pak. Om ya. Jadi kalau di kampus, kalau di kantor suka diedekin, udah, gitu. Iya benar, udah saya. Jadi beliau ini orang Batak, marganya Boru Sitanggang. Kalau Batak itu kalau cewek namanya pakai Boru. Tapi kalau laki-laki langsung marganya Sitanggang, gitu ya. Iya benar. Oke. Terus jadi taunya awalnya dari udahnya gitu ya. Iya benar. Dari Pak. udahnya. Nah, saat itu masih kuliah. Waktu pas tahu informasinya apa masih kuliah atau memang sudah kerja di tempat lain atau kuliah sambil kerja gitu maksudnya? Oke. Jadi pertama kali tahu Sukma itu pas saya masih baru sampai ke sini ya Pak, tahun 2018 saya tahu Sukma. Karena kan saya kerjanya udah lama ya Pak di sini ya. Jadi dulu itu pas baru kayak ketemu itu saya masih kerja di tempat lain. Jadi saya taunya Sukma itu saya masih bekerja di tempat lain dan masih belum kuliah, masih fokus di kerja aja Pak. Oh, jadi waktu itu belum kuliah sama sekali? Belum. Waktu pas sebelum ke sini ya? Iya, belum Pak. Oke. Nah, berarti di sini waktu itu dari tahun berapa dan udah berapa tahun gitu, Bu? Oke. Jadi saya kerjanya di Sukma itu sudah hampir 4 tahun Pak, dari tahun 2020. Jadi nanti Oktober 2024 ini saya sudah 4 tahun di BPR Sukma Pak. Oh, berarti waktu pas kerja di sini posisinya belum kuliah kan? Atau sudah sambil kuliah pas ngelamar di Sukma? Oke, saya ngelamar di Sukma itu baru seminggu Pak. Baru seminggu saya masuk kuliah. Oh, baru seminggu? Iya. Oh, ngambil jurusan apa nih Bu?
Saya ngambil jurusan akuntansi. Oh, akuntansi. Iya, akuntansi, Kirain Pak. jurusan ahli nujum gitu enggak ya, Bu ya? Akuntansi saya. Akuntansi ya. Oke, akuntansi. Nah, ini kan tentu kan sekarang posisinya udah lulus ya, Bu ya? Iya, Pak. Nah, terus ntar dulu deh sebelum ke sana. Ini kerjanya ini di bidang apa nih di Sukma? Apakah office boy ataukah customer service ataukah marketing? Biar pada Sukmania pada tahu. Oke, baik Sukmania. Saya di BPR Sukma sebagai customer service yang kalau Sukmania datang ke BPR Sukma itu saya ada paling depan. Wih, paling cantik. Ya. Karena paling depan gitu ya. Ya, paling depan saya, Pak. Berarti semua nasabah Sukma pasti kenal Ibu San. Gitu ya, Bu ya? Ya, semoga aja ya Sukmania. Gitu ya. Ini jadi dari awal sampai dengan sekarang posisinya di customer service atau gimana? Iya, dari awal saya sudah di customer service. Dari tahun 2020 saya udah di customer service sampai saat ini. Nah, ini kan pertanyaan nih buat Sukmania nih. Kalau dari awal dia customer service, kok sampai sekarang masih di customer service? Apakah nggak bosen? Apa memang udah kadung cinta gitu loh? Gimana ya, Pak? Kalau dari awal kan emang sudah dari customer service ya, Pak, dikasih dari Sukmanya, dikasih posisinya. Jadi kalau misalnya sekarang, kalau misalnya dibilang kenapa sampai sekarang masih di customer service, ya karena mungkin posisinya masih ada di situ juga ya, Pak. Tapi senang atau memang ya udah deh dari kantor gitu ya udah gitu. Apa gimana? Sebenarnya senang sih sebagai customer service di BPR Sukma ya, Pak. Karena kan dulu itu kan sekarang kan saya pas awal masuk itu kan masih sambil kuliah ya, Pak. Jadi di customer service dan bisa dibilang kerjanya juga masih nggak terlalu berat ya, Pak. Nggak terlalu berat. Dan ini juga salah satu yang membantu saya bisa menjalani perkuliahan dengan lancar juga sih, Pak. Oh, gara-gara itu. Untung masih di CS ya. Iya, benar. Kalau tiba-tiba dipindahin, waktunya schedule-nya berantakan tuh ya Iya, kuliahnya ya. benar, Pak. Oke. Nah, terus yang membuat bisa bertahan di BPR Sukma itu karena apa sih? Salah satunya apakah karena ya udahlah nggak ada kerjaan lain atau memang suasana kantornya yang memang menyenangkan atau memang sangat membantu juga dalam perkuliahannya bagaimana? Biar Sukmania pada tahu. Oke, ya salah satunya ya, Pak. Salah satunya itu sebenarnya tepat. Salah dua juga nggak apa-apa. Salah dua. Ya udah berarti salah satunya dulu. Salah satunya itu ya itu manajemennya terutama Pak Henry ya, Pak. Oh, saya ya. Welcome. Ini nggak ada unsur paksaan ya? Oh, enggak. Welcome sama karyawannya itu salah Oke. satunya ya, Pak. Jadi lingkungannya juga yang bisa nyaman. Karena kan kalau misalnya bekerja itu yang paling utama itu kan kenyamanan ya, Pak. Ya, betul. Kenyamanan dalam bekerja gitu. Jadi ya menurut saya di BPR Sukma ini bekerjanya nyaman dan juga didukung oleh manajemen-manajemen yang mendukung karyawannya juga dan dekat ke karyawan gitu, Pak. Jadi kayak nggak terlalu ada kayak batasan terlalu membatasi karyawan dan atasan gitu, Pak. Oh, Jadi kayak bisa berbaur Jadi gitu. kayak keluarga gitu ya? Iya, benar, Pak. Nah, itu tadi ngomong sekilas mengenai pekerjaan. Nah, sekarang kita tanyain nih, dia kuliah beneran nggak sih kuliah di mana? Nanti Sukmania bisa pada ngecek ya. Kalau memang bener nggak dia ini kuliah di sana angkatan berapa, kemudian apa namanya ya kuliah di mana gitu loh. Silahkan. Oke, baik Sukmania, saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Kusuma Negara. Itu ada di Cijantung, pas di samping Mall Cijantung yang di Jakarta Timur. Jadi saya di sana jurusan akuntansi dan sekarang sudah puji Tuhannya dan sudah lulus, Pak. Oke. Udah lulus ya? Iya, Pak. Berarti cum laude. Berarti ya? Cum laude ya, karena kerja 4 tahun. Iya. Baru masuk kerja tadi katanya seminggu sebelum masuk kerja udah kuliah. Iya, benar. Berarti sekarang belum 4 tahun kan? Belum 4 Belum tahun. 4 tahun, berarti cum laude ya. Wih. Semoga ya, Pak. Selamat ya. Nah, Ya, itu Pak. dikasih apresiasi apa tuh sama udahnya? Kalau apresiasi itu
saya menerima dari banyak orang, Pak. Salah Oke. satunya ya dari kalau misalnya dari UDA ya, Pak. Tadi kan dari UDA nih. Kalau dari UDA diajak makan-makan sih. Oh, saya nggak diajak makan-makan ya. Kalau UDA diajak makan-makan. Dan semuanya tahu, dan salah satunya yang paling berkesan di BPR Sukma itu yaitu apresiasi dari manajemennya, terutama dari Pak Henry ya, Pak. Kemarin Sukmania saya dapat hadiah Pizza Hut dari Pak Henry karena telah lulus dari perkuliahan saya. Oke. Nah, terus IPK-nya berapa nih IPK-nya nih? Kalau IPK sekarang masih Sebelum kuliah. Bukan sebelum kuliah, sorry. Sebelum sidang. Oke. IPK-nya. Ya biar Sukmania pada tahu gitu. Kalau sebelum sidang itu IPK saya 3,78, Pak. Wih, 3,78. Iya, 3,78. Nah, waktu pas sidang biasanya kalau setahu saya karena anak saya juga cum laude juga Oh, iya, gitu. Pak. Cum laude juga. Jadi waktu pas sidang itu dikasih tahu Iya. nilainya A misalnya gitu. Tapi kalau bukan A nggak dikasih tahu. Nah, waktu pas sidang langsung dikasih tahu juga nilainya. Dikasih tahu, Oh, Pak. berarti A dong. Congratulations ya kan. Berarti nilainya perfecto gitu ya. Puji Tuhan ya, Pak. Nah, 3,7 sama sidangnya belum ya? Ya belum, Sama Pak, sidang sidangnya. ya pasti minimal 3,89 lah atau 3,9 ya. Semoga Luar ya, biasa. Pak. Ya, ini suatu kebanggaan ya Sukmania ya, bahwa kualitas SDM daripada BPR juga nggak kaleng-kaleng. Terbukti dari Busan ini ya kan, walau dia berprestasi, kemudian dia masih kuliah juga masih kerja juga di BPR Sukma Kemang Agung hingga saat ini. Nah, sekarang nih udah lulus nih, ya Sudah kan? lulus. Udah lulus. Nah, lulus itu ada rencana setelah lulus masih kerja di Sukma apa enggak? Iya. Masih enggak? Ya, sekarang kan Gitu. sudah lulus. Kalau misalnya sekarang masih sekarang kan masih belum nikah ya, Pak. Oh, belum nikah. Oh, masih single, guys. Single, guys. Ya kan? Datang ke Sukma. Ya, kalau tertarik, beruntung bisa dihubungin sama Bisuk. Silakan. Ya, kalau sekarang masih tetap di Sukma, Pak. Masih tetap Sukma. Ya, kerjanya masih tetap di Sukma. Kalau sekarang kan sudah lulus nih, berarti tinggal nunggu wisuda. Gitu, Pak. Nggak ada rencana untuk misalnya, udahlah mau ke luar negeri atau misalnya ke bank asing atau kemana gitu loh. Kalau sekarang masih belum kepikiran Masih ya, Pak. belum kepikiran Masih ya. belum kepikiran untuk melangkah ke tempat lain karena kan kita tahu sekarang untuk mencari pekerjaan itu susah banget ya, Pak. Betul. Iya, jadi sekarang saya masih bersyukur bisa bekerja di BPR Sukma sampai saat ini karena ya bisa dibilang BPR Sukma itu sudah banyak membantu saya dalam mencapai gelar saya sekarang ya, Pak. Amin. Amin. Ya, dari segi waktunya, dari segi support, saya juga bisa bilang BPR Sukma sudah banyak mensupport saya dalam mencapai gelar saya ini. Salah satunya itu pas saya masih nyusun skripsi, Pak, ini. Oh gitu. Gimana Iya. nyusun skripsi? Masih nyusun skripsi, kan namanya dosen pembimbing ya, Pak. Jadi kayak susah banget ditemuin gitu Iya, juga. betul biasanya. Dan juga dosen pembimbing saya itu ketepatan nggak mau diajak online, Pak. Maksudnya diajak Zoom harus kayak gitu. ketemu fisik ya? Iya, harus ketemu fisik. Jadi kan saya berterima kasih sekali kepada BPR Sukma karena saya banyak banget izinnya dan puji Tuhannya diizinkan dan dimaklumi oleh manajemen BPR Sukma, Pak. Itu. Perasaan gue nggak tanda tangan dah. Yang tanda tangan suruh izin siapa? Oke, bercanda. Iya. Nah, terus nih Sukmania nih mungkin ada juga yang pingin tahu nih tipsnya waktu kerja sambil kuliah tuh apa? Mungkin bisa dijelasin kepada Sukmania. Oke, Sukmania tuh tipsnya untuk saya bisa mencapai ini kan karena sambil bekerja dan ketepatan saya kuliah itu dari jam 7 malam sampai jam 10. Jadi kadang emang capek pasti ada capek kan karena kita pulang kerja, terus belum lagi tugas-tugas dari kampus, belum lagi ada yang kerja-kerja kelompok lah itu. Dan juga masih banyak ininya
Saya banyak tantangan-tantangan ya Pak, banyak tantangan. Jadi untuk tipsnya itu yang pertama tetap semangat. Ya walaupun di tetap semangat ini juga kan, aduh gimana ya, aduh malas nih kuliah gitu kan. Karena ketepatan saya ini Pak, dari semester 3 saya ketua kelas. Oh, ketua kelas, ketua geng ya. Ketua geng Oke, kelas saya oke. gitu kan. Jadi salah satu tipsnya itu ya satu, tetap semangat. Jadi kalau misalnya ada rasa malas itu bolehlah dilawan sedikit-sedikit gitu kan. Karena apalagi yang kelas malam pasti kalau misalnya Zoom, karena kan tepatnya saya kan angkatan masuknya pas lagi COVID ya Pak. COVID, Iya. ya, betul. Karena itu masih banyak yang kayak online Zoom gitu kan. Dan itu pasti pernah saya jadi ketahuan sama yang lain ya Pak. Ya nggak apa-apa. Gitu. Kasih bocoran dong. Kalau misalnya Zoom itu kadang kayak ketiduran gitu. Oh. Itu salah satu tantangan yang sungguh ya luar biasa yang harus dihadapi ya oleh karyawan-karyawan yang sedang bekerja sambil kuliah juga. Dan juga untuk teman-teman Sukmania, jangan pernah memikirkan kayak aduh saya nggak ada uang nih buat kuliah gitu. Karena Sukmania harus tahu, saya tuh dulu ini Pak, mantan tidak lulus dari SBM. Oh, oke. Jadi untuk mencapai ke sini tuh sebenarnya banyak sekali yang tantangannya sudah dilewatin ya Pak. Salah satunya yaitu untuk kayak gengsi juga sih Pak. Gengsinya juga harus dituruni bagi Sukmania yang mau kuliah sambil bekerja. Apapun pekerjaannya pasti, dan kalau ada niat itu pasti ada jalannya gitu Sukmania. Jadi untuk Sukmania di sana jangan pernah menyerah, satu, jangan pernah menyerah. Yang kedua, untuk rasa malas juga pasti ada, itu boleh dilawan lah, saya niat. Dan kita juga harus ada tujuan Sukmania. Jadi tujuan saya kan salah satunya itu yaitu mengangkat derajat orang tua saya ya Pak. Pasti. Mengangkat derajat orang tua saya karena di rumah saya kan saya anak kedua. Jadi awalnya saya berpikir kalau kakak saya nggak bisa, saya harus bisa yang jadi pertama untuk menjadi contoh buat adik-adik saya gitu Sukmania. Jadi tadi tipsnya itu satu, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Yang saya pegang sampai sekarang dan saya sudah rasakan itu pasti ada jalannya. Setiap kita ada niat pasti ada jalannya. Apapun itu pasti dari segi mana gitu yang tidak pernah kita pikirkan itu pasti ada selalu jalannya. Itu aja sih Pak. Oke. Luar biasa ya. Tapi yang saya ingat tadi tipsnya adalah ya kalau misalnya Zoom tidur aja lah gitu ya. Dia tipsnya tuh tidur aja, dapatnya cum laude gitu loh. Bener nggak sih? Enggak ya? Salah ya? Salah Pak. Ya gitu ya. Jadi tetap semangat ya. Asalkan tujuan kita baik, Tuhan pasti akan melancarkan segala permasalahan yang akan kita hadapi. Iya, gitu ya? benar Pak. Benar. Oke. Tadi gue cuma dikit, dia panjang banget ya ngejelasinnya. Ya, terus nih sekarang tadi kan tips waktu pas kerja sambil kuliah. Sekarang tips di pekerjaannya nih, biar Sukmania pada tahu gitu. Silakan. Tipsnya, misalnya sesuai bidangnya loh. Iya. Nah, Tipsnya gimana ya Pak Mas? Kalau tips di pekerjaan saya, ya tetap semangat, balik-balik lagi. semangat. Tetap semangat ya, selalu kerjakan gitu kan. Kalau saya di CS itu, di customer service itu kan untuk melayani nasabah. Saya ada nasabah yang datang itu saya tanya jawab, saya memberikan informasi. Salah satu tugas CS itu kan yang memberikan informasi kepada nasabah yang mungkin ingin mengetahui produk apa aja yang ada di BPR Sukma itu gitu. Ya kita memberikan informasi, dan juga kalau ada yang membuka tabungan itu datangnya ke CS gitu Pak. Jadi kalau misalnya tips untuk kerja di bagian saya itu ya kerjakan aja. Kerjakan aja. Nah sekarang kalau deposito, orang mau deposito berarti kebusan juga. Iya. Kebusannya. Sekarang deposito, cek nih, kita cek nih pengetahuan dia nih. Sekarang suku bunga deposito berapa persen?
Suku bunga deposito sampai dengan September yang dijamin oleh LPS itu 6,75 Pak masih. Per tahun ya? Iya, per tahun 6,75. Jangan lupa plus tax. Iya, plus ya, dikurangin tax. Berarti udah lulus dia. Nah, benar. Gitu ya. Nah, sekarang nih kan tadi kan kita udah ngomongin perjalanan Busan dari waktu pas belum mengetahui Sukma sampai dengan udah lulus nih. Tentu kan sepanjang 4 tahun itu ada suka dan duka. Nah, kira-kira kalau sukanya itu apa? Nah, kalau dukanya, cara menghadapi dukanya itu apa? Itu biar Sukmanya pada tahu. Tips, jangan pelit-pelit. Ayo, mama biasanya itu, ayo. Silakan. Oke, suka duka yang saya alami ya Pak. Sukanya dulu deh, Ya, sukanya dulu sukanya dah. dulu. Sukanya itu ya banyak sekali sukanya yang sudah saya alami semenjak saya kerja di BPR Sukma ini. Salah satunya yang tadi yang saya sudah bilang itu bekerja di BPR Sukma itu manajemennya welcome terhadap karyawan dan bawahannya juga, dan juga nih salah satunya lagi manajemen itu mengapresiasi apapun yang dicapai oleh karyawannya gitu. Seperti saya kan dapat hadiah dari Pak Hendri juga, dan juga ada hadiah-hadiah yang lain dari sebelum-sebelumnya, mungkin dari pencapaian-pencapaian yang lain gitu. Oke. Iya. Terus dukanya. Dukanya Nggak dikasih tahu apa ya, dukanya. Apa nggak ada dukanya gitu ya? kebanyakan senangnya sih Pak. Dukanya ya sudah dilupain aja. Saya juga Gitu. nggak tahu nih apa dukanya ya Pak di Nggak ada semua. ya. Berarti nggak ada dukanya ya. Jadi yang buat Busan ini bertahan di BPR Sukma, kalau nggak salah, koreksi ya kalau saya Iya, salah ya, koreksi. hubungan vertikal dan horizontal antara karyawan sama atasan itu nyaman banget gitu ya. Ya nyaman Pak. Nyaman banget gitu ya. Jadi gap itu memang ada tapi tidak jomplang banget gitu ya. Iya benar. Jadi udah kayak rumah kedua gitu ya Iya, Bu ya. benar. Oke. Nah terus harapan buat Busan sendiri, buat Sukmania yang menonton acara ini, podcast ini, harapan Busan sendiri gitu loh, ya kan? Buat diri sendiri dan buat Sukmania. Oke. Gitu. Silakan, monggo, waktu dan tempat. Oke, harapannya buat saya sendiri ya Pak. Mm-mm. Saya sih memang mempunyai impian nanti setelah lulus S1 langsung lanjut ke S2, dan semoga aja ya Pak. Amin. Itu harapannya Pak, juga harapannya Pak. Amin. Pokoknya kalau untuk sesuatu yang positif, BPR Sukma dukung kok. Iya. Iya. Kalau misalnya pun Tuhan belum izinkan untuk saat-saat ini, tapi saya mau membantu adik-adik saya sekolah, dan juga orang tua saya yang lagi ada di kampung gitu. Oh, kasih, halo mama, bapak. Dan semoga nonton dong, pastinya nonton sih. Nanti saya kasih linknya Pak. Oke, nah jadi itu ya Sukmania ya. Jadi ada tips tadi bagaimana perjalanan Busan Sankrisi ini dari sebelum mengenal Sukma sampai dengan saat ini. Iya, Ya. Cita-cita beliau itu memang sungguh luar biasa ya, maksud dan tujuan itu baik, bahwa kalau kita memang ada maksud dan tujuan kita baik, itu pasti percaya Tuhan akan menggampangkan segala macam urusan. Iya, benar Pak. Gitu ya. Gimana Pak? Oke, ada lagi? Ya, Mau closing statement? itu aja sih mungkin closing dari saya Pak ya, Ya, Pak. silakan. Untuk Sukmania dimanapun berada, tetap semangat walaupun yang saya satu pegang dari firman Tuhan ya Pak. Oke. Ya, dari firman Tuhan itu yang Tuhan pernah bilang, engkau tidak tahu sekarang tapi engkau akan mengerti kelak. Jadi artinya walaupun sekarang kita belum menerima atau misalnya belum mendapat apa yang sudah kita impikan dari lama itu, tapi yakinlah Sukmania bahwa Tuhan punya rencana yang sungguh luar biasa di depan untuk kita gitu, karena Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang indah. Karena saya sudah membuktikan sekarang, karena dulu sebelum saya ke Depok ini saya frustasi, saya menyalahkan Tuhan, tapi itu satu yang saya
pegang itu, karena kan dulu saya masih belum mengerti, tapi sekarang saya sudah mengerti bahwa rencana Tuhan yang sungguh luar biasa. Jadi jangan lupa untuk selalu berserah kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dimanapun Sukmania berada, apapun yang menjadi cita-cita Sukmania. Mungkin itu aja ya, Pak. Berarti diawali dengan frustasi, Iya. kan gitu ya? Iya, iya benar, Pak. Akhirnya berakhir dengan penuh sukacita, Iya, gitu ya. benar, Pak. Luar biasa ya. Jadi Sukmania, bagi Sukmania intisarinya adalah jangan pernah berputus asa, jangan pernah merasa rendah diri, Iya. tetaplah bertujuan untuk kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun orang di sekitar kita, maka apapun agamanya, Tuhan akan meloloskan segala permintaan kita, bahkan menambahkan apa yang tidak kita minta. Iya, benar. Oke, jadi sekian dulu dari kami. Ya, semoga sangat bermanfaat bagi Sukmania, dan jangan lupa kalau mau kerja di Sukma juga bisa kok. Lamar aja CV-nya ke sini. Gitu ya. Oke, thank you Sukmania. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like and subscribe siaran ini. Terima kasih. Dah. Sukma Kemang Agung, abdikan